Ramadan ini, ya. Kayaknya kita tarawih di rumah lagi nih yang di Kanada. Ya. Jadi nanti agak enak lah, lebih pede lah dalam menekankan huruf-huruf tadi. Ya. Ini udah jam, kita ada waktu 32 menit. Mudah-mudahan cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu diberikan keistiqomahan dan halaqah kita ini termasuklah yang memberatkan mizan hasanah kita, yang memberatkan timbangan kebaikan kita, dan yang termasuk menjadi alasan kita untuk mendapatkan surganya Allah. Ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, dan hadis yang dikhususkan kepadanya menjadi sebuah berita bagi kita. Gara-gara Sa'ad bin Mu'adz terbukalah hadis tentang himpitan kubur. Ya. Ternyata ada yang nama himpitan kubur. Kita udah belajar tentang sakratul maut. Kita udah pernah buka juga tentang alam barzah. Tapi kita belum pernah menyindir tentang himpitan kubur. Hadisnya sahih. Ya, keutamaan sahabatnya pun ada yang terkait dengan hadis ini. Pertama kita lihat dulu di dalam surah Al-An'am ayat 93, ya, Al-An'am ayat 93, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walau tara idzil zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim. Mohon konsentrasi ya Pak. Ini penting ini. Ini semua nanti pasti dapat himpitan kubur. Saya dapat, bapak-bapak dapat. Sa'ad bin Mu'adz saja dapat. Ya. Sa'ad bin Mu'adz saja dapat, apalagi kita yang biasa saja ibadah. Siapa itu Sa'ad bin Mu'adz? Nanti saya jelaskan. Nah, ini pemuda hebat ini. Dari kaum Ansar, bukan main-main. Sahabat pilihan. Apa kata Allah di dalam surah Al-An'am ayat 93, maaf. Dan kalaulah itu orang-orang munafik, tara di situ ta, engkau, ra di situ melihat, ra'a, ya. Walau tara, kalaulah mereka, ya, kalaulah engkau ya Muhammad, ketika itu, ya, kalaulah engkau melihat idziz zalimuna, ketika orang-orang yang zalim. Zalim di sini bisa jadi artinya kafir, bisa jadi artinya musyrik, bisa jadi artinya munafik, ya. Itu masuklah itu di kategori orang-orang yang az-zalimin. Siapa itu az-zalimin? Ya. Siapa itu orang zalim? Tulis di situ. Nggak ada yang bernulis berarti selama ini. Yang zalim itu adalah orang kafir, orang musyrik, munafik. Kalaulah engkau melihat ya Muhammad ketika orang-orang zalim itu fi ghamarat, dalam keadaan sakit. Ghamarat ini kesakitan. Ghamarat al-maut, kesakitan pada saat kematian. Wal malaikatu basitu aydihim. Bukan hanya karena sakit dia ruh dikeluarkan dari jasadnya orang-orang zalim ini. Ini membuktikan bahwasanya orang mukmin itu, ya, bisa jadi tidak sakit ketika Allah tentukan ampunan. Bisa jadi sakit itu ada tetapi tidak seberat orang-orang zalim ini. Ya. Itu kabar gembiranya. Wal malaikatu basitu aydihim. Ada yang lihat ini Al-An'am 93, dan malaikat-malaikat itu mereka menggunakan basitu tangan mereka, basitu memukul mereka, aydihim dengan tangan mereka. Jadi rasa sakit itu bukan hanya dari sekedar dikeluarkannya ruh dari jasad yang pernah kita kisahkan, ceritakan, tapi juga pukulan malaikat maut. Ya. Tapi di sini dikatakan dalam tafsir itu bukan malaikat maut yang memukul, tapi mungkar wa nakir. Siapa itu mungkar wa nakir? Malaikat yang menjaga alam barzah, ya, yang bertanya tentang kebaikan dan yang mengazab
daripada keburukan. Jadi kata para malaikat di sini basitu aidihim al malaika di sini adalah mungkar wa nakir. Jadi ini udah bukan proses sakratul maut, tapi satu hari atau malam pertama dia di alam barzakh. Malam pertama di alam barzakh. Ini nggak boleh main-main gitu. Kalau udah terkait dengan alam barzakh, inilah momen kita untuk meningkatkan ketakwaan. Ya, manusia itu hanya bisa ditingkatkan ketakwaannya dengan apa? Kadang dengan janji-janji nikmat susah, menyepelekan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penerima Taubat. Tapi coba dikisahkan tentang kesakitan pada sakratul maut. Malam pertama dia berada di alam barzakh. Wah, itu efeknya lebih dahsyat. Jadi salah satu juga pukulan malaikat, akhriju anfusakum. Hei, roh, keluar dari diri mereka. Keluarlah dia itu dari diri kamu. Keluarkan itu, roh itu dari diri kamu. Nah, itu menjadi referensi utama tentang adanya himpitan kubur. Jadi diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah pernah berkata, ya, inna lil qabri suffatan. Sesungguhnya bagi orang yang berada di dalam kubur itu ada himpitan. Suffah itu himpitan. Dihimpit. Tahu dihimpit, Pak? Dipres. Ya. Laukana ahadun najih. Kalaulah salah seorang kita diselamatkan dari minha, daripada suftah tadi, daripada himpitan itu, ya. Sa'du bin Mu'azi laukana ahadun najian minha naja Sa'du bin Mu'az. Kalaulah kita itu, salah seorang dari kita itu diselamatkan daripada himpitan kubur, maka Sa'ad bin Mu'az ini yang paling pertama diselamatkan. Tapi dia gimana? Dia dihimpit juga dalam kuburnya. Sa'ad bin Mu'az. Kata Ummul Mukminin Aisyah, setiap kita ini, yang kafir, yang zalim, yang musyrik, yang mukmin, ada himpitan kubur nanti. Ya. Kalaulah seandainya himpitan kubur itu hanya kisah atau cerita-cerita dongeng saja, tentulah Sa'ad bin Mu'az yang selamat duluan daripada himpitan kubur. Siapa Sa'ad bin Mu'az? Sa'ad bin Mu'az ini adalah seorang pemuda dari kaum Ansar. Pemuda lah ya, dari umur 40 sampai 38 sampai 50. 38 sampai 45. Itu pemuda hitungannya dalam bangsa Arab. Dia pemimpin dari suku, salah satu suku di Madinah, yaitu Aus atau Khazraj. Yang sudah puluhan tahun mereka bersekutu, berteman dengan Yahudi yang berada di Madinah. Yahudi di Madinah itu, mereka tinggal di Madinah itu, Pak, mengelola tanah orang-orang Arab Madinah, itu bagi hasil. Jadi si Sa'ad ini, dia berteman baik dengan Bani Quraidah. Tapi ketika Bani Quraidah berkhianat pada saat perang Khandaq, perang Galian Parit, mereka membukakan pintu mereka untuk tentara Abu Sufyan dari Makkah masuk dari pintu mereka. Bahkan dari Bani Quraidah itu juga disuplai. Bani Quraidah mensuplai anak panah. Jadi kami suplai anak panah, kalian bawa busur. Pada mereka Bani Quraidah, Yahudi Madinah sudah terikat janji dengan Rasulullah, namanya Piagam Madinah. Kalau kami diserang, kalian tidak boleh berkhianat, justru kalian membantu kami, kaum muslimin. Berkhianat. Maka diseranglah, kata Rasulullah, kata jihad. Jadi selesai perang Khandaq, Rasulullah buka baju perangnya, mandi, turun Jibril. Kata Jibril, tidak pantas bagi seorang nabi menanggalkan pedangnya dan baju perangnya, padahal para pengkhianat masih diselesaikan. Maka Rasulullah perintahkan segera para sahabat untuk mendatangi Bani Quraidah. Akhirnya dalam dekade 2 minggu dikepung, mereka menyerah. Kemudian dimusyawarahkan apa hukuman bagi Yahudi pengkhianat ini. Ya. Masing-masing lah itu orang-orang yang ada di Madinah menyelamatkan
sekutunya. Ini kan mereka bekerja sama dalam pertanian ataupun kurma di Madinah itu udah puluhan tahun sebelum Rasulullah hijrah. Mereka sudah bersekutu dengan Bani Quraidah ini. Ya, ada yang bilang janganlah ya Rasulullah. Ya, mereka ini kan mereka yang mengelola tanah di sini. Ya, kami nggak tahu cara bercocok tanam. Nah, nanti yang lain ada lagi alasannya. Tapi ketika tiba di Sa'ad bin Mu'adz, yang pada saat perang Khandaq itu dia terpanah. Dia udah sakarat lah ya. Istilahnya cedera yang susah untuk sembuh gitu. Istilahnya mendekati ajal. Beberapa hari setelah dihukum itu Bani Quraidah, dia pun meninggal. Maka ditanya Sa'ad bin Mu'adz sebagai pemimpin daripada suku Khazraj yang merupakan sekutu karib dengan partner bisnisnya Bani Quraidah. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Kata Rasulullah, Sa'ad bin Mu'adz, bagaimana pendapatmu tentang sekutumu yang berkhianat ini? Kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, ya, aku tidak menghitung lagi mereka itu 20 tahun bersama aku bekerja sama, kami saling membagi keuntungan, bahkan kami menikahkan anak kami dari Khazraj kepada Quraidah, Quraidah pun menyerahkan gadisnya untuk dinikahi oleh bangsa Arab. Aku tidak memikirkan itu lagi. Tapi hukumlah mereka dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Kalau ketentuan Allah dan Rasulnya apa? Yang laki-laki ikut berperang dipenggal, yang perempuan dijual dijadikan budak, yang orang tua diungsikan ke luar Madinah, diusir. Ya. Jadi Sa'ad bin Mu'adz, walaupun dia sayang dengan Bani Quraidah ini, dia mendahulukan kepentingan Allah, lebih berpihak kepada Allah. Ini pelajaran bagi kita. Walaupun kita kita banyak termakan budi sama orang itu, usaha kita sebenarnya dialah yang memulai memberikan modal. Tetapi dalam perkembangan waktu dia mulai menjauh dari Allah, bahkan dia juga tidak setuju perjuangan kita berdasarkan Islam. Dia hanya menyetujui perjuangan itu ya udahlah tanpa agama. Dia juga tidak marah ketika agama kita dihina. Dia juga tidak marah ketika seseorang menjelekkan ayat suci kita, ya. Tapi karena rasa kita berutang budi, kita nggak mau menegurnya. Kita membiarkannya saja dengan kalimat-kalimat busuknya menghina agama kita. Nah, inilah yang dinamakan keberpihakan. Kalau dulu ada hadis yang dinamakan, hadis ini memang lemah ya, tapi manfaatnya bagus kata Dr. Yusuf Karbawi tentang diskusi antara semut dengan cicak ya, ketika Nabi Ibrahim dibakar. Atau semut dia bawa air setetes ya, walaupun tidak bisa memadamkan apinya Nabi Ibrahim, setidaknya nanti dapat di hadapan Allah jadi saksi. Oh, dia ini berjuang, dia ini berpihak kepada Ibrahim. Sedangkan cicak yang mengembus-embus, walaupun api tidak tambah marak, tambah besar, tapi dia sudah menunjukkan keberpihakannya kepada Namrud. Begitulah kita. Sa'ad bin Mu'adz itu tadi begitu. Akhirnya apa? Dihukumlah sesuai dengan keputusan Sa'ad bin Mu'adz sebagai partner bisnis Bani Quraidah. Yang ikut berperang dipenggal. Orang tua, anak kecil, perempuan diusir dari kota Madinah, dijual sebagai budak. Itulah mereka itu pergi merantau ke Mesir, ya. Anak keturunannya kemudian merantau lagi ke Eropa, sampai di Prancis mereka membuat persekutuan, pergi menjajah Amerika. Itulah jadi negara Amerika. Dendamnya Yahudi itu terhadap bangsa Arab sampai sekarang masih, sampai sekarang. Cita-cita mereka mendirikan negara Israel Raya daripada Sungai Efrat sampai pada Sungai Nil, timur ke barat, selatan utara. Seluruhnya itu Timur Tengah menjadi negara Israel Raya. Nah, jadi setelah keputusan itu, Mu'adz pun dia meninggal beberapa hari setelahnya. Tapi ada yang dahsyat dari meninggalnya Mu'adz itu, ya. Apa kata sebuah hadis? Ketika Mu'adz meninggal itu, Sa'ad bin Mu'adz meninggal, ya. Apa kata Rasulullah? Hadzal ladzi taharraka lahul arsy. Kematian Mu'adz ini, Sa'ad bin Mu'adz ini menggetarkan arsy. Arsy Allah itu bergetar, Pak, karena amal ibadah Mu'adz tadi. Apa amal ibadahnya tadi? Mendahulukan
kepentingan Allah dan Rasulnya dengan menghukum koleganya, sekutunya dengan hukuman Allah. Dia tidak berkasih sayang dengan musuh Allah. Walaupun kami dulu makan dari diri kalian, tapi ketika kalian berkhianat dengan Rasulullah, maka hukumnya adalah kematian, ya, dipenggal. Bergetar arasy ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal. Wa futihat lahu abwabus sama. Dan pada saat dia meninggal, ruhnya dinaikkan ke atas langit itu, dibuka semua pintu-pintu langit, Pak. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaika. Ini hadis sahih, ya. Dan disaksikan ruhnya itu ketika naik ke atas langit itu oleh 70.000 malaikat, ya kan? 70.000 malaikat, ya. Kemudian laqad dhammata thumma furija anhu. Sungguh dia dijepit pada himpitan, thumma furija anhu. Kemudian dia dibebaskan daripada himpitan kubur itu. Jadi kata Ummul Mukminin Aisyah, kalaulah memang tidak ada, kalaulah memang kita ini selamat dari himpitan kubur, tentulah Sa'ad bin Mu'az yang pertama sekali selamat daripada himpitan kubur. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya setiap kita nanti di malam pertama kita berada di alam barzakh, maka nanti akan turun dua malaikat, yang satu berwarna biru, yang satu berwarna hitam. Kepalanya menjulang ke langit, kakinya jejak di atas kuburan kita. Maka seperti yang sudah saya sampaikan, bahwasanya setiap amal ibadah kita itu berada di ujung badan kita masing-masing. Salat di mana? Tiang agama di atas kepala. Sedekah di mana? Di tangan kanan. Ya. Zakat, ya, di tangan kiri kita. Karena ini membuang kotoran harta, jadi dia kiri. Ya. Haji, Ramadan itu datang dari kaki nanti. Ya, setiap sudut dari badan kita ini ada amal ibadah yang merupakan kewajiban bagi kita yang kita jalankan rutinitas. Semua itu datang nanti, ya, untuk menghalangi malaikat mungkar dan nakir tadi, ya, yang dia duduk di atas badan kita tadi, untuk menghalangi kita daripada soal kubur. Marrabbuka, amadinuka, ya. Terus apa pendapatmu tentang hamba ini? Katanya, apa pendapatmu tentang hamba ini? Oh, ini adalah Muhammad, Abdullah wa Rasuluh. Ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian apa kata dua malaikat tadi? Iya, yang kau jawab itu kami sudah tahu. Bahwasanya engkau akan menjawab seperti itu. Maka sekarang ini kami lebarkan kuburanmu 70 hasta. Dan kami terangkan alam barzahmu. Dan engkau kami persiapkan untuk tidur seperti tidurnya pengantin. Dalam hadis sahih itu. Ya, kami luaskan kuburmu 70 hasta. Kami terangi kuburmu. Kemudian tidurlah dirimu seperti tidurnya pengantin. Yang udah mati tadi nggak sadar dia. Bahwasanya dia mengatakan begini. Kalau begitu izinkanlah aku untuk memberitahu keluargaku. Maksudnya, boleh nggak aku bilang sama istriku, anakku, bahwasanya aku udah meninggal sekarang di alam barzakh. Ya, mau mendapat nikmat. Dia nggak sadar kalau dia sudah meninggal. Seperti itu semua orang meninggal nanti, Pak. Ya. Ketika dia bangun di alam barzakhnya, ya, antara lagi tidur dia meninggal, tiba-tiba bangun, ya, udah di alam barzakh dia. Nampak dia malaikat itu turun dari atas langit mungkar wa nakir. Yang satu berwarna hitam, yang satu berwarna biru, kata dalam hadis Imam Bukhari. Duduk dia di atas perut kita. Semua amal ibadah kita menyerang dua malaikat tadi. Tapi tidak ada satupun yang bisa menahan mereka berdua daripada bersoal, bertanya kepada kita. Tapi ada, ya, amalan yang bisa menghalangi mereka dari bertanya kepada kita, yaitu bacaan Al-Quran. Sebagaimana di dalam Al-Quran, innal Quran al-fajri kana masyhura. Sesungguhnya bacaan Al-Quran ataupun sesungguhnya Al-Quran yang ada di dalam diri kita, yang kita ulang pada waktu fajar, akan menjadi saksi. Bukan di padang mahsyar, tapi saksi di hadapan, ya, malaikat mungkar wa nakir. Haji kita datang, ditangkisnya. Sedekah kita datang, ditiupnya. Apalagi nama salat kita datang, di semesnya. Apalagi
zakat kita datang, ya, di jentiknya aja, berlarian semua. Tapi ada yang satu yang tidak bisa dia tahan. Ya. Jangan tanya dia, ini kami datang. Oh, bacaan Al-Quran. Oh, ini dia, ini ahlul Quran. Sudah selesai. Gak usah ditanya lagi tentang siapa Rabbnya, siapa, apa agamanya, apa pendapatnya tentang Muhammad ini. Ya, gak usah. Sebagaimana di dalam hadis sahih, salah satu keutamaan surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu apa keutamaannya? Dibebaskan daripada azab kubur kan? Hadisnya itu, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk maka dia dibebaskan daripada azab kubur. Maksudnya orang yang memahami surah Al-Mulk tentulah dia mempersiapkan kehidupan alam barzakh. Kalau dia sudah persiapkan, maka tidak akan ada siksa baginya. Ketauhidan semua itu Al-Mulk. Tapi kita tidak menafikan makna hadis secara harfiah, secara huruf. Bahwasanya kita baca aja, kita bebas dari azab kubur, sah-sah saja. Jadi para ulama bilang, kita baca, kita amalkan larangan-larangan di dalam surah Al-Mulk. Jadi bacaan Al-Quran ini jangan main. Dia bisa menolak, ya, menolak dua malaikat yang tingginya tadi, kepalanya menjulang ke atas langit, kakinya berada di atas perut kita, ketika amal ibadah lain tidak mampu mendorong menyelamatkan kita dari keduanya, maka ini bacaan Al-Quran. Ya. Kemudian himpitan kubur ini, apa ini himpitan kubur? Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya himpitan kubur bagi orang yang beriman seperti pelukan ibunya, ya, dengan kasih sayang menahannya daripada, bagi orang yang beriman ini, dengan kasih sayang yang menahannya daripada penderitaan. Sedangkan himpitan kubur bagi orang-orang kafir, orang-orang zalim tadi, musyrik, kafir, munafikin, itu akan memecahkan, akan mematahkan tulang-tulang mereka, Pak. Dihimpit itu, Pak. 7 lapis tanah dari bawah, 7 lapis tanah dari atas, mengepresnya itu. Nah, itulah yang dinamakan himpitan kubur. Semua akan mendapatkan himpitan kubur. Nah, cuman orang-orang yang Allah selamatkan tadi dari himpitan kubur adalah orang-orang yang mampu, ya, yang mampu menjawab daripada soal-soal daripada malaikat mungkar wa nakir. Jadi kalau yang lebih hebat lagi adalah orang yang tidak bisa ditanya, yaitu orang yang terhalang dirinya daripada soal kubur karena bacaan daripada Al-Quran. Ya. Semua orang dapat himpitan kubur, termasuk Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini bukan orang sembarangan, sahabat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ketika dia mati bergetar arasy. Arasy bergetar. Kena himpit juga dalam kubur. Kalau kita mati bukan arasy bergetar karena amal ibadah kita. Ya. Kita mati ini jangankan arasy, ya. Kursi yang biasa didudukin oleh istri anak kita juga nggak bergetar, biasa aja matinya. Nggak ada rasa ini, nggak ada rasa tidak meninggalkan sesuatu yang hebat di mata Allah. Maka kita ini, Pak, ini untuk diri saya juga ya. Kalau kita balik sama Allah, ini kembali kepada Allah, siapkanlah amal ibadah yang itu gaungnya itu dahsyat. Untuk masa ini gaung yang paling dahsyat itu wakaf. Kalau harta kita tinggal untuk keluarga semua, itu sama kita dengan pulang membawa catatan amal, membawa catatan harta, berbundel-bundel laporan. Jadi kita laporkan. Tapi kalau orang yang mau menghindari laporan, dia bawa hartanya ke dalam alam barzakh. Mana harta kau yang di sini? Udah aku bawa, udah kuwakafkan ke Allah. Yang ini mana? Jangan ditanya lagi, itu udah diwakafkan. Yang ini mana? Udah selesai itu. Oh ini udah wakaf. Tinggal yang warisnya tadi aja. Udah itu nanti tanya aja lah sama ahli warisan. Udah menjadi warisan. Nah, tapi kalau semuanya disimpan, disiapkan untuk keturunan, nah ini nanti yang repot. Jadi kalau kita mau meninggalkan sesuatu yang
dahsyat di mata Allah itu wakaf sekarang. Kalau jihad kita nggak mungkin Pak Robi datang dari apa sana, dari Toronto sana pergi ke Myanmar untuk membantu orang-orang Rohingya, ya, jauhan. Dan bukan itu yang utama. Maka kalau dan begini juga, misalkan begini, ada orang-orang di Jakarta ini yang dia itu merasa sudah terlambat mendidik anaknya dengan Al-Quran. Dan dia yakin bahwasanya dia ini jangankan untuk mendapatkan bacaan Al-Quran, didoakan saja belum tentu. Ya. Nah, udah gitu, pelit juga. Saya bilang, Bapak nggak yakin akan dibacakan Al-Quran oleh anak. Nggak yakin. Karena saya dulu nggak didik mereka dengan Al-Quran. Bapak yakin nggak setiap habis sholat didoakan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nggak yakin saya Ustaz. Paling orang itu nanti buat haul aja ya, setahun sekali. Supaya datang media, supaya kelihatan oleh orang lain. Ya. Kalau doa setelah sholat itu nggak yakin. Biasanya orang itu siap sholat langsung berdiri. Nah, bagaimana cara kita, Pak? Ya, siapkanlah orang yang untuk membacakan doa kita, yang membacakan Al-Quran bagi kita. Bapak ada harta, buat pesantren tahfiz Quran. Anak nggak bacakan doa, ini nanti santri-santri yang bacakan doa. Itulah persiapan orang untuk selamat daripada himpitan kubur, ya, yang mererakkan nanti tulang-tulang kita. Jadi setiap kita ini yang mati nanti di malam pertama pasti dihimpit di dalam kubur. Nah, tinggal kita mau pilih, dihimpit, ditolong oleh seperti ibu kita yang menolong, ya, atau dihimpit seperti orang kafir yang menghancurkan tulang belulang mereka, ya Pak. Nah, jadi kita siapkanlah ibadah kita yang bukan biasa lah. Kalau sholat, zakat, puasa, ini kan memang semua orang lakukan. Kalau puasa Ramadan, puasa, kita puasa, orang puasa. Orang berzakat, kita zakat. Kita berzakat, orang berzakat. Kita qiyamul lail, orang qiyamul lail juga. Kita baca Quran, orang baca Quran juga. Oh, ini apa yang istimewa yang harus aku berikan kepada Allah. Mulai kecil-kecil aja dulu. Ya. Nggak harus besar. Ya. Mulai kecil-kecil, lama-lama nanti sudah mapan, udah. Oh, ini udah ada rumah. Cobalah kumpulkan 20 orang di situ menghafal Al-Quran. Nanti saya jamin makannya, saya gaji dulu. Kan ada itu yang di Taman Patra. Harga rumahnya 117 miliar, istana. Ya, villa gitu ya, besar. Di daerah Rumah Habibie. Diberikannya sama yang punya pesantren As-Sulaimaniyah. Turki itu. Untuk dibuat tahfiz Quran. Saya dapat ceritanya ini dari Pak mantan ex tata dinas, kepala tata dinas, tata kota DKI. 5 periode dia menjabat dari semenjak zaman Pak Bang Yos sampai pada zamannya terakhir itu Ahok. Dia bilang itu kenal saya itu Bapak itu. Jadi dia cerita sebelum dia mewakafkan itu dia mimpi di rumahnya itu rame orang membaca Al-Quran. Dan hati dia senang. Langsung paginya itu dia panggil anaknya, rumah yang di Patra itu jangan diganggu. Itu mau diwakafkan untuk buat tahfiz Quran. Sekarang udah berjalan. Dia kasih sama Ustadz di pesantren Sulaiman. Besar rumahnya, bagus ya lihat. Begitulah cara orang-orang. Jadi kita nggak boleh menganggap amal ibadah kita itu udah banyak. Oh, saya kan puasa, saya kan zakat, saya sedekah. Saya ngajar, saya ceramah ke sana kemari. Nggak juga. Nanti kadang ada amal-amal kecil yang kita sembunyikan, ternyata itu yang berat di hadapan Allah. Oh, dia ini ada rutin membantu orang, membantu para hafal Quran. Di dalam kubur menunggu-nunggulah dia anaknya mendoa. Kemarin kan ada share hadis dari Imam Baihaqi. Ya, Allah itu menghadiahkan, Allah itu memberikan kita umat Nabi Muhammad itu keistimewaan, yaitu doa orang hadiah orang hidup bisa diberikan kepada orang
mati. Hadiah yang paling besar yang seperti gunung adalah doa mereka. Hadiah yang paling bagus adalah istighfar lahum, yaitu meminta ampunkan dosa mereka. Istighfar aja Pak, bayangkan, itu udah seperti gunung besarnya kita mendapatkan rahmat, ataupun penerang, ataupun melapangkan alam barzah. Apalagi kalau dia bacain Al-Quran 1 juz. Istighfar aja, ini dia baca, ya Allah, ini bacaan Al-Quran Quran 1 juz untuk pendiri pesantren ini, mudah-mudahan dilapangkan di alam barzahnya, diterangi alam barzahnya. Itulah kelebihan. Saya lihat itu orang-orang yang hidup di zaman modern ini. Saya pikir-pikir pengeluaran dia aja ya, untuk yang nggak penting-penting bisa sampai 5 juta. Minggu sekali ke mall, yang untuk minuman yang tidak masuk dalam daftar list kebutuhan bulanan, bisa sampai 5 juta. Allah, 5 juta itu udah bisa dia mengampuh. Kalau 600.000 aja satu anak, 6 kali 5, 3,5 juta. Gaji guru 1,5, 5 juta. Udah bisa dia mengkoordinir, mengasuh 5 penghafid Quran beserta 1 guru. 5 juta. Kadang pengeluaran itu sia-sia aja dari kita. Ya, beli apa namanya yang bubble yang dari Taiwan itu Tang itu. Kadang habis $7. Bubble tea. Starbucks kadang bubble tea yang apa merek dari Taiwan itu yang terkenal. Yang pakai kuali dia di depannya itu ya. Kuali bubble-nya itu. Kalau kita dulu apa? Kalau kita inilah biji salak itu. Cuman mereka yang pintar menginternasionalkannya. Ya, kita klasik aja. Itu habis $10, Starbucks nanti habis $7. Ya, seminggu 3 kali. Sebulan 3 juta. Banyak orang kaya begitu kadang. Ya, diajak mengasuh pesantren. Aduh Ustaz, kami ini masih pas-pasan untuk anak-anak sendiri. Tapi dilihat pengeluaran yang tidak, bukan primer, bukan sekunder lagi. Pengeluaran yang sia-sia aja. Hanya sekedar untuk beli beli mainan-mainan yang kadang sekali pakai dibuang. Minuman yang sudah perut udah kenyang ini, tapi memang harus minum itu juga, bubble tea. Beli seperti itu. Ya. Maka nanti kita inilah ya, kita apakanlah, kita siapkan. Mungkin sampai sini ya Pak. Tafadhal kalau ingin bertanya. Jazakallah khairan Ustaz atas tausiahnya, dan waktu udah menuju ke jam 9. Mungkin dari teman-teman ada yang quick pertanyaan atau mungkin komen. Dari saya nggak ada kayaknya Ustaz. Dari teman-teman Mas Bro Indra, Mas Robi, Mas Kur mungkin ada sesuatu. Boleh kita saya, tambah 5 menit atau 10 menit. Tafadhal Pak Robi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi tentang wakaf ini Ustaz. Kemarin kan kita sempat ada obrolan untuk kita melihat program tahfiz ya di Indonesia atau di sekitar dekat Pasar Minggu atau di Bogor atau di mana pun. Itu kemarin ada infonya, sudah dapat info kan Ustaz? Oh iya, itu kemarin itu kan gini kan, saya masuk grup itu ya, infak mal pesantren Zaratul Abrar dan info pesantren Zaratul Abrar itu yang di dekat rumah Pocuk Darah itu, di samping Jumbo Kopi. Ya. Jadi dia kan transparan ya. Ini kita tinggal punya 200 juta. Ya, minggu depan apakah bisa ini cukup uang kita tinggal yaitu atau ketua pesantren itu. Jadi kayak karena mereka sistemnya satu asuh. Kalau dulu pertama buka 600.000 anak. Kadang orang-orang kaya di situ satu orang itu bisa ambil 2 anak, 3 anak begitu.
Jadi saya berpikir saya belum ajukan dulu itu kepada Pak Robi, karena saya rencana habis Syawal ini saya mau bangun itu tanah yang sudah saya wakafkan itu 600 meter di Bogor itu untuk dibuat mushola dan asrama. Jadi rencananya itu nanti di bulan Agustus, insya Allah kita mau rekrut 10 hafiz Quran, 10 calon hafiz beserta 2 guru gitu. Jadi saya tahan dulu yang di Jaratul Abror karena dia upgrade terus itu. Pokoknya bahasanya begitu terus. Apakah pesantren ini akan berjalan dengan uang kas yang hanya 200 juta? Nanti minggu depan 220 juta, 250 juta. Ya, ada rasa ketakutan begitu. Karena dia memang membina banyak. Per tahun ajaran baru dia rekrut 75 orang. Sekarang yang berada itu sudah 4 tahun ajaran. Kalilah 4 kali 75 berarti udah 300 ya. 300. Itu yang bertahan di situ sekarang ada 200 atau 150 lah. Yang selebihnya sudah dimasukkan ke kampus-kampus karena sudah tahap pemantapan bacaan Al-Quran. Jadi nanti kalau Pak Robi itu tak mau bisa saya tanyakan. Kebetulan di situ dia orang tua asuh dia. Bahkan Pak Robi mau ngambil 1 orang, dia asuh itu. Nah, nanti setiap bulan tinggal transfer ke mereka. Saya sih sebenarnya pengennya kalau bisa ada orang tua asuh gitu ya. Terus sistemnya orang tua asuh nanti kita buat. Ya, kemudian tidak mesti dengan yang sudah berjalan, yang mau berjalan juga nggak apa-apa, Ustadz. Iya. Jadi saya mikirnya kemarin begitu kan, karena dia bilang 200 tinggal kas, tinggal itu. Tapi yang orang tua asuh ini tetap ditagih, Pak. 200 itu nanti misalkan orang tua asuh tiba-tiba meninggal, terus ahli warisnya tidak mau melanjutkan, atau ahli warisnya tadi mana, uang itulah diambil untuk mengasuh dia, sambil mencari orang tua asuh baru. Bagus tuh ya, apanya, rapi. Kemudian dulu targetnya cuma 3 tahun dilepas, sekarang enggak 6 tahun. Ngafal 3 tahun, itqannya 3 tahun. Jadi selama itqan itu dia dimasukkan ke kampus Libya yang di Pejaten ini, kampusnya Saudi. Dimasukkan ke Ibnu Khaldun Bogor, dimasukkan ke Ibnu Taimiyah di Cianjur sana, begitulah. Sampai dapat gelar S1, dia selesai S1, dia itqan, barulah dilepas. Ya, nanti kalau misalnya nanti kita buat sendirilah Pak ya. Ya, kalau Ustadz memang punya ada rencana yang lain, nanti setelah Syawal nanti kita boleh inilah gimana bisnisnya ya. Atau perencanaan. Saya kasihlah proposalnya. Ini udah mulai perataan tanah, karena tanah itu tingkat-tingkat ya. Sekarang lagi digambar sama Bang Ipar dari Medan. Ini sederhana aja dulu. Musola itu nggak berdinding. Dindingnya itu hanya sepinggang batu, di atasnya itu nanti karena dia di gunung ya. Jadi angin masuk aja, atapnya itu nanti kita kasih tepas atau nipah. Tapi asrama lah yang mungkin permanen. Asrama. Itu aja, 2 aja gitu. Ya, nanti kita obrolin lagi Ustaz kalau udah rencananya udah lebih matang. Nanti kalau udah selesai ya. Ya. Oke lah Pak Eko, kita tutup lah. Pak Indra, cukup ya? Pak Pur? Cukup. Cukup Ustaz penjelasannya. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, silakan Ustaz ditutup dengan doa untuk kita semua dan teman-teman di Indonesia dan di sini semua. Monggo silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa 'afiyatan fil jasad, ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut, rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Jazakum. Makasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan. Insya Go Allah. Bucks. What? No man, Casey man. Mas Bro, ini Itu kan Brady itu ibaratnya tahu Jeep yang lama itu kan? Makin lama makin paten ya. Nah, itulah. Oh, sebentar ini ada yang saya lupa nih mau diomongin nih. 5 menit aja deh. ya. Kemarin ini kebetulan Teani nanyain kan, itu Kurniawan kenapa kok nggak ngaji lagi gitu kan? Terus saya kelepasan lagi, saya bilang, aduh iya Teh, sekarang kita ada kebetulan ada ngaji juga hari Sabtu, saya bilang. Ada Ustadz dari mana namanya? Dari dulu pernah di BC, saya bilang. Nah, ada belajar baca Quran juga. Oh gitu ya, nggak apa-apa Kurniawan, yang penting belajar terus ya gitu. Aduh, saya jadi nggak enak gitu sama Kang Nur sama Teani juga. Ya, Waktu mesti tanya ini Mas Bro, kirim martabak itu biar sakit hatinya inilah terobati Kang Nur. Martabak 4 paling nggak itu. Nah, Mas Kur, itu waktu Teani tanya, Kang Nur ada di situ nggak? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Tapi pasti kan nyampe juga kali ke Kang Nur. Ya, kan waktu itu kan konteksnya itu kan Kang Nur juga kan waktunya waktu itu, ingat nggak? Agak susah gitu. Tapi emang pattern kita begitu emang, Mas. Iya, tadi kemarin saya bilang, itu emang ketua kelas nggak ngomong apa-apa sama Kang Nur. Saya tadi mau ngomong kayak gitu, kan nggak enak juga ya. Ya, apa nantilah kita kirim apalah untuk Kang Nur. Enggak sih, sebenarnya kan ini dulu kan kita rencananya mau tetap ada 2 kan? Yang satu. Iya. Iya. Cuman mungkin momen itu Mas Kur langsung jawab, udahlah 1 aja gitu kan. Aduh, kemarin kelepasan Bang Robi. Ya, nanti kita bilang, wah itu nggak mewakili grup itu statement dari Oh, santai sendiri itu ya. Itu pribadi ya, bilang itu itu pribadi. personal statement itu. Mas ini. Santai Mas Kur, insya Allah lah. Nanti ini udah mau Ramadan juga kan? Iya. Panji. Cuman Mas Kur Itu dipakai itu kacamatanya lumayan juga Mas Kur, looks good. Ulang lagi dong. Ini pakai. Masih kecil itu kan, masih minusnya -1. Berapa itu Mas Sur? 1,5, 1? 1,5 sama 1 yang kiri. Kayaknya hampir sama sama aku itu ya. 1,5. Mas Bro bukan 2 udah. Aku lupa lah, pokoknya yang penting dokter bilang pakai udah. Kemarin ke dokter 1,5 kan. Kemarin ke dokter bilang sebenarnya ini kiri kanan 1,5. matanya minusnya cuma sedikit katanya, cuman kelakuannya aja yang minus katanya. Ya kalau itu dokter udah ini study lah bentuk raut mukanya, dia udah tahu. Yang ngomong dokter nggak apa-apa, bukan ustadz Mas ya kan. Kalau ustadz mah kena itu ngomong begitu ya. Dokter bukan bahannya itu, jadi nggak apa-apa. Mas Kur kenapa mau buka pasang gitu? Apa keberatannya? Kalau lagi ngeliat gini aja sih masih jelas, tapi kalau udah mulai baca yang kecil gitu emang harus pakai sih. Mas, tolong jangan buka di depan kita, Mas. Kalau ngeliat tulisan mesti begini sekarang. Oh iya, emang terutama kalau ini karena faktor U katanya. Faktor U itu ya, kalau plus itu. Kalau lagi nyetir gitu tuh suka kelewat Mas Robi. Jadi mau belok kemana tahu-tahu udah bablas. Sekarang nggak kelihatan kan jalannya kan? Kalau jauh. Iya benar. Jadi lebih baik kadang nggak pakai kalau ngeliat huruf-huruf jalan-jalan gitu.
Apalagi kalau lagi jalan-jalan di Lexor harus dipakai itu. Tapi kalau Netflix harus. Kalau di Lexor harus dipakai, Mas Bro. Iya, sayang Mas, rezeki lewat ya nggak? Rezeki bukan dosa ya, itunya, termnya itu. Ya wes lah, Gimana? itu aja Mas tuh Bro tadi. Eko udah alhamdulillah selesai semua ya? Alhamdulillah Mas Bro, udah closing ini, udah closing sih. Jadi kemarin back and forth juga itu apa namanya, yang tawar-menawar itu kan. Jadi kita satu-satunya jalan untuk menaikkan itu pakai itulah, pakai apa namanya, comparable price itu. Berhasil, Mas? Jadi saya metanin satu persatu Mas, dari dealer-dealer seluruh Ontario itu dapat yang lebih mahal, terus 2 kali sih naik couple hundred, terus saya back and forth lagi, naik lagi, habis itu sama dia terakhir udah maksimum ini katanya. Terus sisanya itu harus bayar segera lamsam ya, Mas Eko? Belum itu Mas, jadi kan ntar dikirim cek ke saya langsung forward ke finansialnya Toyota. Nah habis itu nanti ya dari situlah kita bisa mainkan kan. Mas Kur udah siap tempur itu. Oh Mas Kur itu dia. Enggak, yang saya itu Mas Kur itu itunya air fryer-nya itu langsung kelihatan ya. Oh. Waduh, kita sekarang jadi backbone itu, jadi backbone. Jadi apa-apa kita pakai air fryer itu. Oh ya. Bro makan bikin bubur ayam juga pakai air fryer ntar. Udah diusir kita nih. Oke dah, sip. Orang jualan nih. Yuk. Selamat enjoy teman-teman semua. Oke, makasih Mas Eko. Semuanya. Makasih Mas Eko. Semoga Mas ya sama-sama. Jazakallah semua. Ya, assalamualaikum. Salam. Salam.